Halo warga Jakarta, jumpa lagi bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Selasa 4 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, kontingen DKI Jakarta tampil impresif pada hari pertama cabang olahraga renang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS 2025. Berlangsung di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, DKI Jakarta sukses mengumpulkan 4 medali emas dan 2 perunggu dari 6 nomor yang dipertandingkan. Adelia Cantika Aulia menjadi bintang dengan meraih 2 emas individu. Kontingen DKI Jakarta optimis dapat mempertahankan status juara umum renang dengan target minimal 12 medali emas. Dominasi ini menunjukkan hasil positif dari pembinaan atlet usia dini Jakarta. Kemudian informasi dari Satpol PP Kecamatan bersama personel PPSU Kelurahan Kemayoran menertibkan lapak pengepul barang bekas di sepanjang Jalan Benda Barat. Penertiban dilakukan menyusur keluhan warga atas lingkungan yang kumuh serta terganggunya akses lalu lintas. Pemilik lapak tidak mengindahkan imbauan sehingga petugas terpaksa melakukan penertiban paksa. Dengan pengawasan ketat akan dilakukan agar lapak tak kembali beroperasi di badan jalan. Selanjutnya, BPBD DKI Jakarta meminta warga pesisir mewaspadai potensi banjir pesisir atau ROB pada 3 hingga 11 November 2025. Peringatan ini dikeluarkan karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bertepatan dengan bulan purnama. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, serta Kepulauan Seribu. Warga diminta segera menghubungi Jakarta Siaga 112 jika terjadi kondisi darurat. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka job fair khusus penyandang disabilitas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kegiatan ini adalah upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan layak. Sebanyak 21 perusahaan terlibat dalam job fair penyandang disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menargetkan 300 pencari kerja disabilitas dari berbagai jenjang pendidikan. Selain rekrutmen juga diadakan pelatihan keterampilan seperti digital marketing, public speaking, membatik, hingga desain grafis bagi 80 peserta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka langsung menyampaikan, Jakarta sebagai penyumbang besar PDB nasional harus memastikan seluruh warga terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk kelompok disabilitas. Undang-undang sebenarnya sudah mengatur tentang ini, bahwa tidak boleh diskriminasi untuk disabilitas. Dan di Jakarta ini, tadi kebetulan saya barusan menerima yang namanya sidang, mungkin tingginya nggak sampai 1 meter, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk dibantu disalurkan. Dan memang kota yang kemudian hampir semua tempat mempunyai difabis, mungkin baru Jakarta. Dan itu sebagai bagian yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi disabilitas untuk bekerja di Jakarta. Dan terutama ada 2 yang sekarang saya minta untuk dikonsentrasikan. Yang pertama adalah matching job, yang kedua adalah unscaling job. Jadi itu yang dua-duanya yang saya minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dilakukan untuk disabilitas. Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang lebih inklusif,
Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuka ruang kerja khusus seperti kafe difabis yang sebagian tenaga kerjanya adalah penyandang disabilitas. Selain itu, sepanjang tahun ini saja Pemprov DKI sudah menggelar 13 job fair inklusif dengan hasil 150 pencari kerja disabilitas telah tersalurkan ke berbagai perusahaan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari pengangkutan sampah ke fasilitas RDF Rorotan Jakarta Utara. Bahkan Pramono akan menemui langsung warga di sekitar RDF Rorotan untuk mendapatkan solusi terbaik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menindaklanjuti keluhan warga terkait pengoperasian RDF Plan Rorotan. Menurutnya, permasalahan utama dari keluhan masyarakat bukan pada teknologi fasilitas RDF, namun pada proses pengangkutan dan kualitas sampah itu sendiri. Jadi RDF Rorotan sebenarnya permasalahannya bukan di RDF-nya. Karena sebenarnya kita sudah komisioning sampai dengan 1.000-1.200. Saya mengakui secara jujur problemnya adalah di pengangkutan dan sampahnya. Harusnya di Rorotan itu sampahnya tidak boleh lebih dari 2-7 hari, 2-5 hari. Nah kemarin mobil yang mengangkut itu air lindingnya bertebaran. Itu yang kemudian menyebabkan yang pertama bau kemana-mana, yang kemudian yang kedua ketika sampah yang tadi belum diolah itu sudah menimbulkan bau. Padahal untuk Rorotannya sendiri sebenarnya sudah tertangani. Dan mungkin dalam waktu dekat saya akan ke lapangan dan saya juga akan menerima warga yang mengeluh tentang RDF Rorotan. Karena RDF Rorotan apapun harus diselesaikan. Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, Pramono berjanji akan segera meninjau langsung ke lapangan dalam waktu dekat dan menerima perwakilan warga yang mengeluh adanya bau. Pramono mengungkapkan proses commissioning RDF Rorotan sudah mencapai 1.200 ton per hari, namun tersandung kendala logistik. Pramono menjamin akan menyelesaikan permasalahan ini agar fasilitas RDF Plan Rorotan bisa segera beroperasi optimal. Hal ini penting mengingat RDF Rorotan merupakan proyek strategis untuk mengurangi volume sampah yang dibuat ke tempat pembuangan akhir dan mengubahnya menjadi bahan bakar energi terbarukan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar layanan sterilisasi kucing jantan dan vaksinasi rabies gratis pada Sabtu 8 November 2025. Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Kuota sterilisasi dibuka untuk 300 ekor kucing jantan, dan bagi warga yang ingin mendaftarkan kucing kesayangannya, bisa langsung melakukan pendaftaran lewat link atau scan barcode yang tersedia. Berikut syarat dan ketentuannya. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 5 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.